Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Benego. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Teknik Elektro Universitas Lanjang Kuning. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kisah sukses penghematan energi. Kita itu ambil dari buku Konsep Manajemen Energi ciptaan Ainul Guhri, PhD, merupakan dosen jurusan teknik mesin pada Universitas Udayana. Nah, kita akan bahas kisah sukses penghematan energi. Penghematan energi pada pabrik tekstil Veltex Carpet Ltd. Ini merupakan sebuah pabrik tekstil yang berada di Indonesia. Ini Veltex Carpet ini merupakan pabrik pemintalan benang untuk membuat pakaian dari wol. Keberhasilan mereka tentang penghematan energi itu berhasil memperbaiki fleksibilitas produksi dan mengurangi biaya energi setelah menerapkan dua proses. Proses apa saja? Yang pertama itu, Veltex itu mengisolasi tangki penyimpanan air panasnya sehingga panasnya tetap konsisten. Kemudian mereka mengubah energi untuk pemanasan air dari listrik menjadi bahan bakar gas. Nah, mereka itu memiliki cerita latar belakang teknisnya. Masalah yang dialami dan ingin diselesaikan yaitu apakah waktu yang memanaskan air 14.000 liter bisa dipersingkat. Nah, jadi pabrik pemintalan wol di Velding memproduksi sekitar 6 ton wol per hari untuk penggunaan karpet. Proses akhir dari pabrik ini berupa pembersihan dan pencucian benang dari segala kotoran dan pelumas dengan melewatkannya secara berurutan pada 4 bak pencuci berisi air panas sekitar 85 derajat Celcius. Yang terakhir adalah proses pemerasan untuk menghilangkan air. Air panas baru masuk ke bak-bak pencuci terakhir atau yang keempatnya dan keluar dari bak pencuci yang pertama. Tiap bak ini mampu menampung sekitar 3.500 liter. Nah, meskipun proses membersihkan air ini secara terus-menerus, kadang-kadang diperlukan untuk membuang seluruh air 14.000 liter dan menggantinya dengan yang baru. Hal ini terjadi dalam interval rata-rata 24-36 jam atau 2 hari sampai 3 hari dan dalam keadaan khusus di mana diperlukan. Contohnya seperti perubahan dari warna yang gelap ke yang terang. Takutnya nanti malah mempengaruhi warna yang terangnya. Pada awalnya, Veltex menggunakan tangki air 14.000 liter yang dipanaskan secara elektrik yang dipasang dekat bak pencuci sehingga panas dapat dengan mudah dipompa ke bak pencuci sesuai kebutuhan. Kondisi ini membutuhkan waktu sangat lama, yaitu sekitar 11 jam untuk memanaskan air tersebut sebanyak 14.000 liter sampai ke suhu 85 derajat Celcius atau yang diinginkan. Kemudian untuk muncul pertanyaan atau latar belakang teknis ini. Bisa nggak waktunya dikurangi dan produksi semakin lebih efektif gitu. Lalu mereka memiliki pilihan dan solusi. Ada 3 pilihan yang didapatkan mereka untuk mengurangi biaya. Yang pertama itu menggunakan listrik malam hari, tangki ekstra dan transplug boiler, memasang ketel uap berbahan bakar gas, dan ketiga mengganti elemen listrik dengan pipa pemanas atau pipa api yang dipanaskan secara langsung dengan pembakaran bahan bakar gas. Nah, dari ketiga alternatif yang mereka dapatkan ini, mereka memilih alternatif yang ketiga. Kenapa? Karena memiliki investasi yang sederhana dan periode pengembalian investasi pendek. Gitu. Lalu setelah mereka memilih pilihan yang ketiga, mereka mendapatkan hasil. Hasilnya itu berupa konsumsi daya untuk menjaga temperatur air panas dalam tangki pada 85 derajat Celcius berkurang sebesar 33%. Jadi konsumsi daya mereka itu contohnya pada awalnya 100 kW mampu berkurang sekitar 33% itu. Jadi mereka banyak menghemat energi. Konsumsi listrik berkurang 5,5% pada 10 bulan pertama. Kebutuhan daya maksimum turun dari 630 kVA menjadi 585
kVA, turun sekitar 45 kVA. Itu sudah lumayan besar. Kemudian biaya energi dan emisi CO2 mengalami penurunan. Dan jikalau CO2 mengalami penurunan, tentu untuk polusi udara pun sudah semakin berkurang. Kemudian kita ada punya cerita suksesnya, itu memperbaiki pelayanan air panas di tempat kerja untuk mengurangi biaya energi. Di tempat kerja itu kebutuhan air panas atau energi digunakan dalam 3 cara. Yang pertama, air panas harus dipanaskan dari temperatur air dingin ke temperatur delivery air panas, membutuhkan energi pastinya. Sistem harus menyimpan panas dan menjaganya tetap panas dan mendeliverikannya sesuai kebutuhan. Selama proses ini sejumlah panas terbuang. Kemudian yang ketiga, jumlah air panas yang digunakan berpengaruh langsung terhadap jumlah energi yang dikonsumsi. Lalu untuk penghematan air panas tersebut, kita bisa menggunakannya dalam 3 cara. Yang pertama, memperbaiki efisiensi dan efektivitas sistem air panas. Atau yang kedua, mengurangi penggunaan air panas. Begitu. Dan untuk efisiensi sistem sendiri, itu pemanas air yang menggunakan bahan bakar gas harus diservis setiap tahun untuk memastikan efisiensi dan keamanannya. Harus selalu dipastikan tersedia ventilasi yang cukup dan lubang angin ventilasi tersebut tidak terhalang, artinya tidak tertutupi. Di daerah yang memiliki kualitas air rendah, gampang sekali terbentuk sedimen-sedimen di bagian bawah penyimpanan air dan mengurangi transfer panas dari pembakar gas. Jika demikian, tangki harus dibersihkan secara teratur. Semakin tua umur tangki penyimpanan air panas tersebut, maka semakin banyak panas yang hilang. Sistem yang paling tidak efisiensi adalah tipe pemanas yang menempatkan tangki penyuplai air dingin tepat di atas elemen pemanasnya. Itu sangat tidak efisiensi. Kemudian bagaimana untuk lintasan pipanya? Lintasan pipa yang terlalu panjang itu menghasilkan pelayanan yang kurang baik dan tidak efisiensi. Pemasangan pemanas air yang lebih dekat ke titik penggunaannya akan memperbaiki pelayanan dan lebih efisiensi. Kenapa dibilang tidak baik atau kurang baik atau tidak efisien? Karena air panas itu membutuhkan waktu yang terlalu panjang untuk sampai ke sisi outlet pemakainya. Dan setelah digunakan air dalam volume yang cukup besar akan tertinggal dalam pipa dan menjadi dingin. Begitu. Kemudian mereka dapat menghemat energi. Caranya dengan melakukan isolasi silinder penyimpanan air panas akan dapat menghemat energi sebesar 200 sampai 1000 kWh per tahun, tergantung ukuran dan umur pemanas air tersebut. Nah, ini juga lumayan besar ya, karena dia dapat menyimpan atau menghemat energi itu sebesar 200 sampai 1000 kWh. Itu sudah lumayan besar per tahun. Tergantung memang ukuran dan umur pemanas air tersebut. Pipa air panas yang selalu tetap panas setiap saat harus diisolasi untuk mengurangi kehilangan energinya. Pipa ini biasanya melintas di atas pemanas air melalui atap silinder penyimpanan air dan pada jarak 1 sampai 2 meter terdapat keran penyuplai air panas. Kemudian untuk penggunaan air panas. Penggunaan air panas ini di lokasi pabrik atau di lokasi kerja itu untuk apa sebenarnya gitu kan? Yang pertama itu adalah untuk air cuci tangan. Air cuci tangan, kemudian untuk bagian dapurnya, kemudian untuk showernya. Dan pada shower ini penggunaan air itu yang terbesar. Shower yang baik itu adalah yang dilengkapi dengan sprayer yang efektif sehingga mengalirkan air dalam jumlah minimum. Inilah cara menghemat energi dan biaya serta memperpanjang waktu ketersediaan air panas. Kemudian penggunaan yang keempat itu biasanya adalah air panas untuk minuman. Yang biasanya sering-sering ngopi, ini pasti butuh air panas di tempat kerjanya ini. Kemudian kita punya kisah sukses yang ketiga, itu penghematan energi di pabrik pemotongan hewan.
pemotongan hewan. Fokus utama dari penghematan energi di pabrik pemotongan hewan itu adalah memperbaiki produksi dan mengurangi biaya energi. Tapi ternyata area seperti perbaikan dan pemeliharaan memberikan kontribusi penghematan yang cukup besar. Sebagai contohnya adalah AFFCO Wairoa, atau ini adalah sebuah pabrik penyembelihan domba. Pabrik AFFCO di Wairoa belakangan menginvestasikan sebesar 1,6 juta dolar untuk memastikan hal itu tidak akan terjadi padanya, karena banyak pabrik yang sudah cukup tua terpaksa gulung tikar karena operasi yang tidak efisien dan ketinggalan teknologi. Oleh karenanya pabrik penyembelihan domba ini berusaha sekeras mungkin supaya mereka tidak gulung tikar dan bagaimana caranya untuk menghemat energinya. Lalu hal-hal yang diperhatikan dalam manajemen energi pada pabrik penyembelihan domba. Yang pertama itu halnya itu seperti penyemprotan air panasnya. Penyemprotan air panas ini selama penyembelihan dilakukan untuk membersihkan dan mensterilkan hewan tersebut. Pekerja tidak dapat meninggalkan air panas. Pekerja itu tidak dapat meninggalkan air panas yang menyemprot sepanjang hari. Sebanyak 25 penyemprot pisau yang sebagai sterilisasi dan pencuci tangan ditambahkan untuk penanganan rantai berjalan ini. Penghematan dari proyek ini sangat besar, bisa menghasilkan pengembalian yang sangat cepat, yaitu 14 bulan. Konsumsi air berkurang setelah dibanding sebelumnya akibat penggunaan air untuk sterilisasi dan mencuci tangan yang dialirkan secara periodik atau intermittent. Nah, kemudian itu ada sistem sirkulasi air panas. Sistem sirkulasi air panas ini di pipanya itu sekitar 82 derajat Celcius. Secara sistematis dioptimasi untuk mengurangi jarak dan panjang pipa serta panas yang hilang ke lingkungan. Kemudian adalah memperbarui sistem kontrolnya. Ada memanfaatkan panas yang sisa supaya lebih menghemat energi. Penggunaan sabuk pemeras untuk sisa proses yang akan dibuang. Kemudian adalah penggunaan variabel kecepatan untuk mesin-mesin penggerak. Nah, kemudian kita ada kisah sukses yang keempat ini, yaitu memperbaiki lampu penerangan kantor untuk mengurangi biaya. Ini mungkin bisa jadi contoh buat kantor-kantor ya, kalau ingin memperkecil atau mengurangi biaya-biaya pemakaian listriknya. Penghematan energi yang bisa dicapai dari lampu penerangan sekitar 40%. Sementara kualitas penerangan juga memang mengalami perbaikan. Sangat penting memang untuk membuat penerangan kantor sebaik mungkin sekaligus menghemat energi. Peluang penghematan energi atau cara-cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu mematikan lampu yang tidak dibutuhkan. Itu sudah pasti, sudah kita sama-sama tahu. Kemudian memanfaatkan cahaya siang hari. Mungkin kalau bisa, atau di kantor-kantor itu diberikan penerangan yang bisa tembus pandang seperti itu. Contohnya seperti membuat atapnya itu yang atap bening, beberapa helai, atau mungkin di dinding-dinding kantor kita bisa membuat kaca, namun tidak terlalu banyak agar tidak merusak lapisan ozon. Kemudian menggunakan lampu jenis trifospor. Menggunakan lampu jenis trifospor atau yang dikenal dengan lampu neon, karena lampu ini memang memiliki banyak kelebihan. Lampu ini memang bisa menghasilkan pencahayaan yang lebih terang untuk konsumsi daya yang sama dan memiliki umur pemakaian lebih panjang. Umumnya, jikalau 2 lampu neon trifospor akan menghasilkan pencahayaan yang sama dengan 3 neon monofosfor. Kualitas penerangan juga meningkat sehingga lebih bisa menampilkan warna-warna yang ada dengan baik. Dampak lingkungan pemakaian lampu ini pun lebih kecil karena hanya menggunakan 20% merkuri dibandingkan yang digunakan monofosfor. Kemudian itu membersihkan lampu yang terpasang.
kita harus juga sering-sering membersihkan lampunya, karena jikalau sudah ada debu-debu menghalangi lampu, itu akan memperburuk atau mengurangi pencahayaannya. Kemudian ada menjaga pemeliharaan sistem penerangan, itu sudah pasti. Kemudian memasang reflektor berefisiensi tinggi. Efek cahaya sebagian hilang di area pemasangan lampu akibat bentuk kotak tempat pemasangan lampu dan juga karena umurnya. Serta karena warna cat yang memudar juga mempengaruhi kemampuannya untuk merefleksikan cahaya. Reflektor yang dilapisi perak atau aluminium dapat dipasang di belakang lampu, sehingga memperbaiki efek pencahayaan dan memungkinkan pengurangan jumlah kebutuhan lampu. Dalam kantor tua, dengan penerangan yang buruk, kualitas penerangannya dapat dinaikkan sampai level standar tanpa membutuhkan biaya energi yang lebih besar dari biasanya. Kemudian ada mengganti lampu pijar dengan lampu neon seperti yang kita bahas sebelumnya. Dan kemudian ada memasang timer. Memasang timer ini apa? Timer itu fungsinya untuk mematikan lampu secara otomatis setelah waktu penggunaan yang diinginkan. Ini merupakan solusi yang tepat untuk kantor yang luas dan terbuka atau untuk ruang konferensi yang besar. Sementara sulit untuk menunjuk seseorang untuk bertanggung jawab mematikan lampu tersebut pada akhir hari penggunaannya. Jadi mungkin karena kesulitan untuk menunjuk salah seseorang untuk bertanggung jawab mematikan lampu setelah konferensi pers atau konferensi atau rapat-rapat besar, lebih bagus kita menggunakan timer gitu. Ini juga berguna untuk area yang terpisah dan hanya dikunjungi sesaat, misalnya kayak ruang cerobong atau menara. Kemudian ada kisah yang kelima, dan mungkin ini adalah kisah yang terakhir, itu meningkatkan efisiensi boiler dengan pengembalian investasi 3 tahun. Perbaikan yang dilakukan berupa pemasangan variabel kecepatan pada penggerak fan dan penggunaan variabel kecepatan tersebut bersama dengan pengatur suplai oksigen untuk mengontrol pembakaran dalam ketel uap. Hal yang dapat dilakukan untuk menghemat energinya itu pengontrolan oksigen, pengujian oleh Colcorp, variabel kecepatan untuk penggerak fan, dan aspek ekonomi. Kita bahas dari pengontrolan oksigen. Konsentrasi oksigen dalam gas buang yang keluar dari boiler merupakan indikator jumlah udara, kelebihan udara, atau excess air yang disuplai untuk keperluan pembakaran. Hal ini memberikan dasar untuk pengontrolan pembakaran secara otomatis. Colcorp, sebuah perusahaan di bidang energi, telah melakukan pengkajian dan mendapatkan bahwa efisiensi boiler di Palmerston North Hospital sekitar 70% sampai 73%. Padahal sesuai standar desainnya, boiler tersebut seharusnya memiliki efisiensi 78%. Efisiensi yang rendah tersebut disebabkan tidak adanya instrumentasi dan kontrol. Harga energi dari batu bara yang hilang akibat menurunnya efisiensi itu diperkirakan sekitar 25.000 sampai 30.000 US dollar per tahun. Kemudian ada pengujian oleh Colcorp. Ini pengujiannya, hasilnya mengindikasikan efisiensi sebesar 77% akan dapat dicapai. Pengujian kedua dan ketiga dilakukan dengan pengontrolan secara otomatis. Pada salah satu pengujian boiler dijalankan dengan efisiensi sekitar 73% seperti biasa, dan pada pengoperasian lainnya menjadi tidak stabil dengan rata-rata efisiensi 70%, tapi dengan deviasi antara 48% sampai 77%. Dalam dua kasus ini, keseimbangan aliran udara oleh fan tidak diatur, sehingga jumlah udara yang delivery untuk masing-masing cerobong itu tidak sama. Kemudian ada variabel kecepatan untuk penggerak fan. Fan penghisap maupun pembuang yang ada pada boiler selalu dioperasikan pada kecepatan konstan tanpa mempertimbangkan beban pada boiler, dan aliran udara diatur dengan menggunakan sebuah damper atau penghalang aliran. Hal ini berarti kebutuhan listrik untuk fan selalu mendekati beban penuh motor
penggerak fan sekitar 40 kW tiap boiler selama boiler dioperasikan. Pemasangan kontrol variabel kecepatan Allen Bradley memungkinkan motor listrik hanya mengkonsumsi daya aktual lebih sedikit sesuai yang dibutuhkan untuk mengalirkan udara pembakaran saat beban pembakaran boiler rendah. Ini mengurangi penggunaan listrik dalam boiler lebih dari 50%. Ini berarti juga bahwa pengontrol keadaan udara memungkinkan untuk memperbaiki efisiensi pembakaran karena pengontrolan air dan udara secara akurat bisa dicapai. Sementara itu, damper sudah tidak digunakan lagi, sehingga mengurangi biaya pemeliharaannya. Kemudian yang terakhir ada aspek ekonomi. Biaya implementasi proyek ini adalah 159.000 US dollar. Penggunaan listrik untuk fasilitas boiler dapat dikurangi dari 410 MWh menjadi 180 MWh atau berkurang sekitar 250 lebih MWh sebagai hasil penggunaan kontrol variabel kecepatan untuk fan boiler. Dalam hitungan finansialnya, penghematan yang dicapai tergantung pada tarif dan profil permintaan yang kompleks dari rumah sakit secara keseluruhan. Setidaknya minimal 14.000 US dollar per tahun dapat dihemat akibat pengurangan kebutuhan listrik saja. Penghematan akibat menurunnya beban puncak dan perubahan lainnya akan meningkatkan penghematan ini, tapi sulit untuk dipastikan angkanya. Penggunaan batu bara pun menurun 2%, tapi hal ini bukan indikasi yang reliable karena perubahan beban dan cuaca akan sangat mempengaruhinya. Secara kasar, periode pengembalian investasi perubahan ini diestimasikan sekitar 2,9 tahun atau bisa digenapkan jadi 3 tahun. Nah, begitu kisah sukses dalam hal penghematan energi. Ada 5 kisah sukses yang telah kita bahas tadi. Semoga untuk teman-teman yang menonton video ini juga dapat berpartisipasi untuk menghemat energi dengan cara-cara yang mungkin kita awal dari diri kita sendiri. Contohnya mematikan lampu jikalau tidak dipakai, mematikan keran jikalau setelah selesai menggunakannya, dan banyak hal lain yang bisa kita gunakan untuk menghemat energi. Nah, itu saja mungkin pembahasan kita pada saat ini. Mari sama-sama kita hemat energi. Terima kasih saya ucapkan untuk kita semua dan selamat malam.